Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 537. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak, untuk saat ini. Kita tidak akan melakukan apa-apa untuk saat ini, kata Sang Guan Xing'er. Dia menggelengkan kepalanya. Matanya sangat suram. Aku hanya memikirkan bagaimana cara mereka melarikan diri. Sang Guan Xing'er dan bayangan hitam iblis itu nampak sangat curiga. Di depan Lord of the Abyss, bahkan Raja Iblis hanya bisa melarikan diri dengan hormat untuk hidup. Dan dia juga dibebaskan setelah memberikan harta mereka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tersisa? Apakah mereka juga memberikan harta mereka? Tapi, jika ini masalahnya, harta macam apa yang menyebabkan Lord of the Abyss melepaskan semua orang ini? Jangan khawatir tentang hal itu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Raja Iblis terlebih dahulu. Selama kita menemukan Raja Iblis dan menelannya, lalu menerobos alam suci, itu adalah hal yang paling penting sekarang. Sang Guan Xing'er menatap bayangan hitam iblis itu. Masalah ini, aku hanya bisa mengandalkanmu. Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana Raja Iblis bersembunyi, dia tidak akan bisa lolos dari deteksiku. Tapi itu mungkin akan memakan banyak waktu, kata bayangan hitam iblis itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berkata lagi, namun jika kekuatan besar bergabung dan menyerang istana berkabut, maka tidak, kekuatan utama tidak akan berani. Apalagi ada orang-orang kita di semua kekuatan utama. Terlebih lagi jika saya benar-benar harus menghadapi masalah, istana berkabut saya hanya perlu menutup gerbang gunung dan tidak ada yang bisa masuk, kata Sang Guan Xing'er. Dia tersenyum dingin, percaya diri. Tapi Puqian Kun itu adalah mantan presiden Bloodline Holy Land. Apakah dia? Kata bayangan hitam itu lagi. Dia hanya orang buangan. Dia telah dipenjara di istana berkabut selama lebih dari 200 tahun. Meskipun dia telah memulihkan banyak kultivasinya sekarang, tetapi sumber aslinya rusak dan tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncak, kata Sang Guan Xing'er. Di saat istana berkabut mengerahkan semua kekuatannya untuk mencari berita tentang Raja Iblis di mana-mana. Saat ini Qin Chen dengan cepat, dengan gila-gilaan membangun kota Tianlei. Sementara daratan saat ini menjadi gempar, kota Tianlei bergabung dengan keluarga Teng, sekte hantu surgawi, dan sekte iblis kematian untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap Wu Yinmen dan keluarga Xiao. Untuk sementara Wu Yinmen dan keluarga Xiao jatuh. Dua kekuatan teratas ini hancur dalam sekejap. Sementara saat ini pembangunan kota Tianlei sangat pesat, perubahan besar setiap hari. Kota yang semula terlihat sangat bobrok, sekarang disulap menjadi benar-benar baru dan indah, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini meskipun kota Tianlei sedang dibangun dengan kecepatan yang sangat cepat, lebih daripada yang diharapkan oleh Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak tahu sama sekali. Pada saat ini dia sedang mengatur formasi arai pembunuh langit dan bumi. Dia ingin mengembangkan kota Tianlei, dan kota Tianlei adalah penghalang terakhir untuk menjaga Laut Guntur. Qin Chen tidak akan sembarangan. Terlebih lagi ke depannya banyak teman, kerabat, saudara yang akan datang ke sini. Jelas pertahanan adalah yang paling penting. Dengan formasi tingkat suci yang dia rasakan dari manik-manik batas kota, ditambah diintegrasikan ke dalam ras iblis alien, ditambah dengan pembunuhan dunia, dan ditambah pencapaian di kehidupan masa lalunya sendiri, semua itu dikumpulkan secara bersama. Dan dia siap untuk mempraktikkan formasi pembunuhan dan formasi perangkap yang sangat hebat. Setelah formasi pembunuhan dan formasi jebakan ini berhasil, kecuali master dengan ranah alam suci muncul, bahkan master tingkat semi suci seperti Sang Guan Xing'er tidak akan pernah bisa untuk menghancurkannya. Untuk mencapai ini, Qin Chen bahkan tidak berhemat pada materinya sendiri. Berbagai harta dikorbankan menjadi bendera susunan formasi.
lalu diintegrasikan ke dalam kota Tianlei. Setelah itu, Qin Chen menghabiskan beberapa hari untuk memeriksa medan. Selama beberapa hari ini, Qin Chen dengan hati-hati memeriksa semua dataran di luar kota Tianlei, serta beberapa sungai dan gunung, lalu memutuskan untuk membangun peringatan besar di tempat-tempat ini. Selain itu, ada satu lagi yang sangat penting, yaitu arai pengumpulan roh. Ki sejati langit dan bumi di kota Tianlei sudah berada di puncak benua Tianwu. Qin Chen akan menariknya ke kota Tianlei. Dia ingin menjadikan kota Tianlei sebagai tempat kultivasi teratas di benua Tianwu untuk menarik para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan berkultivasi dari generasi ke generasi. Untuk pengaturan ini, Qin Chen menghabiskan waktu hampir sebulan sebelum akhirnya menyelesaikan semuanya. Pada hari ini, setelah Qin Chen mengatur formasi besar, Pu Qiankun akhirnya kembali dengan beberapa orang kuat. "Pu Qiankun, bagaimana dengan perjalanannya?" kata Qin Chen. Dia segera bertanya di saat Pu Qiankun sudah tiba. "Perjalanannya sangat aman," kata Pu Qiankun. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Qin Chen. Tidak ada gerakan dari istana berkabut, dan anehnya tidak ada gerakan juga dari istana penegak hukum. "Oh," Qin Chen mengerutkan kening. Ini tidak sesuai dengan karakter istana berkabut. "Kalau begitu, Sang Guan Xindar kemungkinan besar sedang merencanakan sesuatu," kata Qin Chen. Dia kemudian berpikir, namun dia tidak bisa menangani begitu banyak masalah saat ini. Dan kemudian dia berkata kepada Pu Qiankun, "Pu tua, bagaimana dengan pena sejati itu?" "Hahaha, untungnya misi berhasil." Pu Qiankun tertawa. 7 pena sejati bermutu tinggi muncul di tangannya. Segera setelah 7 pena sejati itu muncul, seperti 7 naga terbang, energi yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi. 3 diantaranya dikirim oleh keluarga Teng dan yang lainnya, dan 4 diperoleh dari keluarga Xiao. Tetapi pena sejati bermutu tinggi di Wu Yinmen telah digali. Jika tebakan saya benar, itu mungkin dilakukan oleh istana berkabut, kata Pu Qiankun. "Oh, begitu. Tidak apa-apa, 7 pena sejati ini sudah cukup," kata Qin Chen. Pada saat ini di luar kota Tianlei, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya telah melihat 7 pena sejati terbang di langit. Satu persatu menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. "Sial, 7 pena sejati bermutu tinggi. Ini terlalu berlebihan. Apa yang akan dilakukan oleh Presiden Orde Hitam?" Dalam keterkejutan semua orang, mereka melihat Qin Chen menempatkan 7 pena sejati di dalam formasi besar kota Tianlei, dan juga mengintegrasikan manik-manik transparan dari Gunung Tian di waktu itu ke dalam formasi besar. Seketika itu naga pembunuh bangkit, mengeluarkan raungan naga, dan kemudian menghilang ke setiap sudut kota Tianlei. Sesaat kemudian tibalah kepada momen formasi akan ditutup. Qin Chen juga sangat bersemangat. Dia berdiri di langit di atas kota Tianlei, kemudian mengaktifkan semua simpul formasi besar dan menyatukannya. Ketika semua formasi besar bergabung menjadi satu, seluruh kota Tianlei tiba-tiba meraung. Suara keras itu tumpul, tetapi terus-menerus dan lebih keras dari waktu ke waktu. Saat ini semua orang di kota Tianlei menghentikan apa yang mereka pegang dan melihat ke arah langit. Ini adalah formasi pertahanan. Semua orang melihat formasi besar yang berkumpul di sekelilingnya dengan kaget. Pada saat ini orang-orang dari Sky Scanner dan pasukan lainnya berlutut lalu berdoa dengan tulus. Penutupan formasi pertahanan adalah peristiwa besar, dan ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi mereka. Banyak orang berlutut dan berdoa. Suara gemuruh menjadi lebih keras dan lebih keras. Sesaat kemudian semua orang mendengar ledakan keras dan formasi besar itu akhirnya tertutup. Qin Chen berdiri di atas langit kota Tianlei dan melihat kota Tianlei yang tertutup di bawah, dan ekspresinya juga terkejut. Tempat ini sangat cocok dengan kebutuhannya. Meski belum lama berlalu, tak terhitung bangunan telah dibangun di kota Tianlei yang terlihat sangat indah. Pada saat ini, energi sejati surga dan bumi yang dibentuk oleh 7 pena sejati bermutu tinggi dikombinasikan dengan susunan pengumpulan roh. Seketika energi sejati langit dan bumi sangat kuat. Qin Chen yakin bahwa energi sejati langit dan bumi di sini, bahkan jika dibandingkan dengan papilun-pilihan kekuatan lainnya, itu tidak dapat dibandingkan. "Sulit dipercaya," kata Pu Qiankun. Dia juga kaget dan berkata, dia saat ini melihat penampilan kota Tianlei dan melihat bahwa Qin Chen telah membangun formasi yang begitu luas dalam waktu yang singkat ini.
Keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Belum lagi Presiden Gong Sun-je dari Sky Scanner. Dia sangat bersemangat, bahkan tubuhnya bergetar. Di masa lalu, kota Tianlei hanya bisa disebut kota kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Teng atau sekte hantu surgawi, atau pasukan top lainnya di daratan. Dan sekarang setelah Qin Chen menyatukan kota Tianlei segera mencapai tingkat kekuatan teratas seperti sekte hantu surgawi dan bahkan melampauinya. Dan mungkin kota Tianlei saat ini dapat bersaing dengan kekuatan besar seperti Papillon Pill. Dan begitu Qin Chen mengalahkan Sang Guan Xiner dan menjadi orang nomor 1 di daratan, kota Tianlei bahkan mungkin menjadi kekuatan nomor 1 di benua Tianwu. Bagaimana ini tidak membuat Gong Sun-je tidak bersemangat? Pada saat ini, energi sejati langit dan bumi yang kuat telah menyebar, dan semua orang di kota Tianlei merasakan energi ini. Murid-murid yang telah mendaftarkan token identitas mereka dan bergabung dengan kota Tianlei sangat terkejut. Hampir semua memilih untuk duduk dan langsung berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat energi ki langit dan bumi yang kuat semacam ini. Selain menarik ki langit dan bumi ke kota Tianlei, Qin Chen juga menarik kekuatan Laut Guntur. Sederhananya, begitu ada serangan dari luar, kota Tianlei dapat mendorong kekuatan Laut Guntur untuk menyerang si penyerang. Seberapa mengerikan ini, saya khawatir jika ahli di ranah semi alam suci mungkin juga tidak akan bisa menerobos masuk. Selanjutnya, di bawah perbaikan Gong Sun-je, kota Tianlei membentuk kawasan perumahan dan komersial. Semua jenis obat-obatan, senjata, dan sumber daya lainnya juga ditempatkan di kawasan bisnis satu demi satu. Apalagi area komersial kota Tianlei jauh lebih menakutkan daripada tempat lain di daratan. Banyak obat berharga yang tidak bisa dibeli di tempat lain akan muncul di kota Tianlei. Selama Anda memiliki batu asli dan berbagai bahan atau harta karun, Anda dapat membeli apa saja. Dalam waktu yang singkat, reputasi kota Tianlei telah menyebar ke seluruh benua Tianwu. Dan kota Tianlei juga telah membuka kualifikasi bagi prajurit biasa untuk masuk. Tetapi siapapun yang masuk harus membayar sejumlah besar batu asli untuk mendapatkan kartu identitas sementara dan harus pergi dalam waktu yang terbatas. Namun meskipun begitu, para seniman bela diri di dunia yang tak terhitung jumlahnya masih berbondong-bondong bergegas ke kota Tianlei. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.